Kali ini kita akan belajar fisika, teman-teman. Fisika peraritan alias aritmatika. Dan di sini sekarang aku lagi ada di taman di luar karena dua hal. Pertama, aku bosen kalau di kamar, dan yang kedua, biar ini nanti bisa lebih menghayati karena di sini ada banyak suket-suket gitu. Ada banyak rumput yang akan kita pelajari di fisika peraritan ini. Seperti di episode sebelumnya, ini nanti kita akan belajarnya dari videonya Prof Tombro. Yang ini udah pernah aku buat juga videonya, itu bagus-bagus banget di TikTok. Nanti juga teman-teman bisa ngecek juga, itu videonya keren-keren banget lah. Oke, nah ini di sekelilingku udah ada rumput ya teman-teman. Jadi ya kita siap untuk belajar fisika peraritan dari Prof Tombro ini. Oke. Pelajaran kali ini adalah macul. Pertama, kita gunakan light weight tester untuk mengukur daya dukung tanah dan kepadatan tanah. Ketika membentuk seperti ini, panjang pacul dan tangan bisa kita hitung dengan rumus teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jangan tertawa, ini rumus ini, jangan ditertawakan ini. Pegang handlebar dengan kokoh. Oke. Pada saat ini berlaku gaya sentripetal. Pacul dan tangan dengan jari-jari 2 meter, kecepatan linear 10 meter per detik, maka percepatan sentripetal adalah 50 meter per detik kuadrat. Capek juga ya. Oke, kita ulang lagi ya teman-teman. Pertama, kita gunakan light weight tester untuk Light weight tester itu maksudnya apa ya? Aku belum pernah tahu ya light tester itu. Light weight. Wah, iya ada itu teman-teman. Aku bahkan baru tahu istilah ini loh, luar biasa. Ini memang ilmu baru dari Prof Tombro, teman-teman, luar biasa. Untuk mengukur daya dukung tanah dan kepadatan tanah. Oke. Jadi dipakai untuk mengukur kepadatan tanahnya. Oke. Ini padat juga sih di sini. Ketika membentuk seperti ini, panjang pacul dan tangan bisa kita hitung dengan rumus teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau ini udah cukup jelas ya teman-teman. Karena di sini memang antara tangan sama paculnya terus sama posisi duduknya, posisi berdirinya Prof Tombro ini membentuk segitiga siku-siku, makanya bisa dihitung pakai rumus Pythagoras. Jangan tertawa, ini rumus ini, jangan ditertawakan ini. Pegang handlebar dengan kokoh. Oke. Pada saat ini berlaku gaya sentripetal. Oke, gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah sebuah besaran gaya yang ini dia berpengaruh dalam gerak melingkar lah istilahnya. Dan di sini kita tahu gerakan pacul itu kan emang gerak melingkar ya, makanya di sini ada gaya sentripetal. Pacul dan tangan dengan jari-jari 2 meter, kecepatan. Wait. Tak catat dulu. Jari-jari 2 meter, terus kecepatan linear 10 meter per detik. Kecepatan linear 10 meter per detik. Maka percepatan sentripetal adalah 50 meter per detik kuadrat. Oke. Percepatan sentripetal A itu sama dengan V kuadrat per R. Gini ya. A itu V-nya ini tadi 10 dikuadratin bagi 2 gini. A sama dengan 100 bagi 2. Dan di sini A-nya adalah 50 meter per second kuadrat. Berarti di sini bener loh hitung-hitungannya. Jadi walaupun di sini kayak kesannya itu kayak cuman bercanda-bercanda aja, tapi ternyata di sini hitung-hitungannya ini bener teman-teman yang dilakuin oleh Prof Tombro. Ini emang nggak main-main deh. Beneran deh ini tuh. Ini tuh orangnya nih kayaknya beneran pinter deh. Mungkin emang ada kuliah basic fisika mungkin teknik atau STM atau apa gitu. Yang pasti ini orangnya emang pinter beneran gitu loh. Keren sih ini tuh. Oke, kita next lanjut ke video selanjutnya. Kalau profesor sedang bicara, perhatikan. Oke. Oke, Prof. Masih bersama saya Tombro Teko Lorolungo, Profesor Aritmatika dan Logaritma. Pelajaran kali ini adalah memilih rumput terbaik untuk wedhus. Karena wedhus adalah hewan herbivora ruminansia, penyuka mukbang suket. Maka kita harus jeli dalam memilih-milih suket. Sik topak orangnya palune lari tok lho. Oke, saya lanjutkan. Ngarit itu adalah pergerakan sirkuler. Pergerakan sirkuler adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dalam satu sumbu atau satu titik tetap di tengahnya.
Oke. Kembali. Ada beberapa mekanisme yang saya gunakan. Misalnya seperti ini. Rumput muda dan rumput tua. Untuk rumput tua, daunnya mulai pucat karena spora pada daun sudah tidak terorganisir, namun mulai terbentuk winglet dan spoiler untuk aerodinamika. Sedangkan pada rumput muda, jika tertiup angin, akan terdengar nada skala pentatonik, mulai dari C crash naik ke setengah lagi ke D. Cita rasa rumput juga dipengaruhi oleh kepadatan tanah, karena sesuai hukum kapilaritas, air merembes melalui celah-celah kecil. Dan yang paling utama, pilih ramban yang tidak dirondap, karena mendem. Tutup sosmedmu, letakkan HP-mu, mari ngarit bersama aku. Oke, ini kita analisis ya teman-teman. Karena wedhus adalah hewan herbivora ruminansia. Oke. Wedhus adalah hewan herbivora ruminansia. Nah, ini berarti masuknya pelajaran biologi ya, teman-teman. Nah, ini silahkan buat yang paham biologi dikonfirmasi apakah ini betul atau enggak. Aku sendiri enggak terlalu paham untuk pelajaran biologi, tapi kayaknya sih iya sih. Ruminansia itu adalah hewan yang apa sih? Yang pemamah, yang suka apa sih istilahnya? Ya itulah ya, pemamah biak. Ya itulah ya. Silahkan dikasih tahu aja teman-teman, aku malah kurang paham. Penyuka mukbang suket. Maka kita harus jeli dalam memilih-milih suket. Ngarit itu adalah pergerakan sirkuler. Pergerakan sirkuler adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dalam satu sumbu atau satu titik tetap di tengahnya. Oke. Gerakan sirkuler. Ya, oke. Gerakan melingkar ya, teman-teman. Dan memang gerakan melingkar ataupun lingkaran itu sendiri, bangun lingkaran itu kan dia adalah sebuah bangun di mana sekelilingnya itu dia punya jarak yang sama pada titik tertentu. Dan gerakan mengarit ini bisa dibilang juga gerakan sirkuler karena di sini kita punya titik tumpu di sikut ataupun di tangan sini, tapi kan di sikut deh, kan gini kan, atau di pergelangan tangan sini. Nah gitu. Oke. Kembali, ada beberapa mekanisme yang saya gunakan. Wait, kok makin dingin ya? Makin dingin teman-teman. Untuk rumput tua, daunnya mulai pucat karena spora pada daun sudah tidak terorganisir, namun mulai terbentuk winglet dan spoiler untuk aerodinamika. Jadi istilah winglet sendiri itu biasanya dipakai untuk istilah-istilah di sayap pesawat. Jadi di ujung pesawat itu tuh ada wingletnya yang melengkung itu loh. Ini spesifiknya itu di pesawatnya Airbus kalau nggak salah, namanya winglet. Kalau yang pesawatnya Boeing itu dia namanya sharklet atau kebalik mungkin aku ya. Intinya itu adalah bagian di ujung sayap pesawat yang dia agak melengkung gitu loh, yang fungsinya itu untuk memecah vortex atau aliran udara yang bikin turbulensi biar kalau di pesawat itu dia bisa lebih aman gitu loh. Tapi kalau yang di rumput ini aku nggak tahu manfaat winglet sama spoiler ini apa. Cuman karena Prof. Tombro mengatakan demikian, kita ya percaya aja teman-teman. Mungkin ilmu kita masih belum sampai gitu loh. Pelajaran kali ini adalah membedakan rumput yang sudah dirondap ataupun belum dirondap. Rondap sendiri adalah herbisida purna tumbuh sistemik berbentuk larutan dalam air berwarna kuning keemasan untuk mengendalikan gulma atau rumput liar di kebun Anda. Intinya rondap itu mendemi. Oke. Berikut ini sudah saya beberkan, saya jajarkan 2 buah suket. Yang kanan ini terkena rondap, yang kiri rasa original. Jarang. Bisa dilihat perbedaannya sangat jelas sekali, terutama pada warnanya. Yang original berwarna fresh green dan yang terkena rondap berwarna ke arah friend. Untuk ukuran di umur yang sama, yaitu akil balik atau umur yang ideal untuk diarit, rumput yang terkena rondap lebih terlihat kecil karena mengkirut. Bisa dilihat bedanya sekitar 0,1 mm. Oke. Bisa dilihat 0,1 mm. Oke, diukur pakai jangka sorong. Oke, ini instrumennya yang dipakai adalah jangka sorong ya teman-teman, atau vernier caliper gitu. Dan ini adalah sebuah alat ukur untuk ngukur panjang. Dan di sini tadi Prof. Tombro pas ngukur ini dia tadi panjangnya berapa sih ketebalannya? 0,1 mm. Saya bentar. Ketelitian jangka sorong.
Jadi ketelitian jangka sorong ternyata adalah 0,1 mm. Dan di sini Prof Tombronya lagi-lagi ini dia menunjukkan kecerdasannya yang luar biasa. Karena di sini ketebalan rumputnya adalah 0,1 mm. Sesuai dengan tingkat ketelitian paling kecil dari instrumen jangka sorong ini. Luar biasa. Kemudian untuk rasa, yang kiri rumput natural, rasanya masih fresh sekali. Coba kita lihat yang kanan. Bentar Prof, saya coba. Sebenarnya ini aku pengen nyoba teman-teman, pengen membuktikan teori dari Prof Tombro ini, tapi sayangnya ini aku masih puasa, jadi aku belum bisa nyobain teman-teman. Alhamdulillah. Agak, ini, kok pusing saya ya? Ya Allah. Selanjutnya, Prop. Ini makin kesini tuh videonya makin bagus loh teman-teman. Kayak pakai kamera profesional gitu loh. Tadi sudah saya kirim alat untuk mengukur pH tanah, Prof. Coba dilacak sampai mana keberadaannya sekarang, Prof. Baik, akan segera saya gunakan karena saya sangat membutuhkan alat itu untuk melihat perkembangan rumput di daerah saya. Terima kasih. Barang dikirim kemarin. Jarak rumah saya dan Desa Ngadilengking itu 50 km. Jadi begini. Wow. Betul, ini Prof mulai turun tangan ini. Jarak rumah saya dan Desa Ngadilengking itu 50 km. Jarak rumah kurir ke rumah saya itu 25 km. Kalau kurir berangkat jam 7 pagi, dikurangi waktunya untuk mengantar paket ke tempat lain dengan kecepatan 30 km per jam, maka harusnya dia sampai jam 11.45. Oke. Dan sekarang jam 11.45. Harusnya sekarang. Wow. Paket. Nah, itu paketnya biasa. Sangat akurat perhitungan dari Prof Tombro ini. Luar biasa. Oke. Coba kita lihat di perhitungannya ini tadi teman-teman. Berarti jarak total yang ditempuh adalah 75 km. Oke. Dengan kecepatan 30 km per jam. Dan di sini kecepatannya adalah 30 km per jam. Berarti kalau kita bagi 75 bagi 30 itu 2,5 jam. Jadi kalau misalkan tanpa hambatan sama sekali itu harusnya paketnya sampai di jam 9.30. Tapi berhubung ini tadi seperti perkiraan oleh Prof Tombro, ada berbagai macam paket yang harus diantarkan oleh kurir, sampainya adalah maka harusnya dia sampai jam 11.45. Ya, ini hitungannya make sense teman-teman. Dan lagi-lagi Prof Tombro menunjukkan kehebatannya. Luar biasa. Oke, dan ya kita udah belajar fisika aritmatika teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan aku udah mulai kedinginan. Ini udah mulai malam. Ini jam 6 tapi mataharinya masih rada terang. Karena di sini aku buka puasanya nanti masih jam 8:30. Jam 9 bahkan nanti akhir-akhir. Oke, demikian dan terima kasih. Dadah.